warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Sobat Podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, Sobat Podcast Kedan Medan, pada kesempatan yang istimewa ini adalah merupakan kesempatan yang sangat langka, yang juga apresiasi bagi kami karena podcast Kedan kita kedatangan bintang tamu. Wah, ini merupakan public figure ya, jarang-jarang ini bisa kita hadirkan di sini. Perjuangannya berat untuk menghadirkan beliau. Kira-kira penasaran siapa sih gitu? Kita tampilkan. Sebentar, kita keep dulu. Sebelumnya ingin kita sampaikan bahwasanya podcast Kedan Medan ini adalah memberikan informasi kepada seluruh sahabat Kedan Medan yang membutuhkan informasi, baik pelayanan operasional ataupun lainnya. Mudah-mudahan acara kita ini nantinya dapat memberikan informasi bagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi ke bintang tamu, Eng, siapa beliau? Ayo, ada yang bisa menebak ini? Kira-kira siapa? Ini aduh, gagah-gagah, tampan-tampan ya, datang ke Medan. Beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Wow. Bapak, ayo, ada yang kenal nggak nih? Kira-kira Bapak Dr. Jan S. Maringka, SHMA. Tepuk tangan sekali lagi, mana ini? Nah, tidak sendiri, beliau didampingi di sebelah saya ini. Nanti kita beri tugas sebagai untuk bertanya juga ya. Di sebelah saya ada IR4. Siapa beliau? Kita namanya panjang banget, tapi Pak Made. Selamat datang Pak di podcast Kedan Medan. Pak Maringka, selamat datang di podcast Kedan Medan. Baik, kali ini saya nggak sendiri, didampingi langsung oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas Medan yang cantik, Ibu Leni Hartati Harahap. Oke, kita mulai bincang-bincang. Selamat sore Ibu, silakan minum kopinya ya Pak. Sambil ngopi ini asik kita. Ngopi sore bersama Bu Leha. Bersama Ibu Leha. Aduh, silakan Ibu mau bertanya dulu. Sebenarnya Pak, banyak kami tanyakan kepada Bapak, tetapi kami merasakan Pak, peran daripada Inspektur Jenderal ini dalam hal pembinaan kepada kami, juga memonitoring kami bagaimana untuk menganalisa risiko suatu pekerjaan, juga apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terkecil. Jadi yang kami tanyakan Pak, harapan dan apa namanya Pak, seperti apa sih Pak harapan kepada kami Pak, sehingga kami juga ingin kedepannya lebih baik lagi. Mungkin demikian Pak. Iya. Kalau secara umum program-program Inspektorat Jenderal itu hampir tidak berubah. Nanti secara rinci Pak Made akan menambahkan apa yang biasa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugasnya. Namun kehadiran kami di sore hari ini adalah yang pertama dalam bentuk penjelaskan tentang apa yang disebut dengan refocusing program-program pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tadi atau di setiap kesempatan selalu kita bercerita tentang jaga pangan, jaga masa depan. Jaga pangan, jaga masa depan ini di launching pada tanggal 20 April 2022 oleh Pak Menteri Pertanian bersama-sama dengan segenap jajaran. Ini diharapkan kita tidak lagi sekedar berada di dalam ruangan mengaudit angka-angka ataupun kertas-kertas, tetapi juga fact finding, langsung melihat ke lapangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program-program pertanian agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Lalu apa yang menjadi fokusnya? Yang pertama kita fokus kepada program strategis nasional, program prioritas dan super prioritas yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Misalnya apa tadi? Bentuk launching yang dilakukan oleh ibu kita bersama-sama tadi tentang mobil pelayanan keliling sertifikasi atau disebut dengan mobil Serli. Ini adalah suatu upaya yang baik dalam rangka menjemput bola agar mereka yang menjadi pelaku-pelaku ekspor itu tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Kuala Namu ataupun ke kantor di sini, tetapi kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan satu bentuk efisiensi dan orang lebih nyaman bisa berkonsultasi karena pelayanannya itu datang ke tengah-tengah masyarakat di titik-titik strategis. Dan disinilah bentuk dukungan nyata terhadap program
gerakan 3 kali ekspor yang Gratis. dicanangkan oleh Menteri Pak Pertanian. Menteri Pertanian, dan itu dilakukan oleh karantina. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mewujudkan satu sinergi antara aparat penegak hukum dan aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, ini juga kita lihat di tingkat pusat, Pak Menteri Pertanian sudah bekerja sama dengan Jaksa Agung, sudah bekerja sama dengan Kapolri, dengan Panglima TNI, Ketua KPK, Kepala BPKP, sehingga baik aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum memiliki visi yang sama. Tujuannya apa? Agar menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan ketakutan, agar program-program ini bisa berjalan lebih efektif sesuai dengan rencananya. Rencana sesuai efektif. Berarti itu termasuk perbedaan pengawasan yang sekarang dengan yang terdahulu. Ya, karena sekarang kita menghadapi yang namanya krisis pangan dunia. Dan Indonesia bersyukur bisa melampaui, bahkan kita mendapatkan apresiasi sebagai krisis RRI dalam rangka swasembada beras, nanti menuju ke swasembada pangan. Disinilah menunjukkan bahwa ini kita tidak boleh berpuas diri, bahwa justru penghargaan ini menjadi pemicu bagi kita, ya, agar lebih jangan lagi ya, kita Pak, tidak terjebak ke depannya, bahwa kita bisa melakukan itu secara lebih baik lagi, sehingga ke depan kita bukan hanya bercerita tentang ketersediaan atau ketahanan pangan, tetapi ingin kita tunjukkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Wow, keren sekali, tepuk tangan dulu. Keren Pak ya, luar biasa. Nah ini kita tanya lagi sekali untuk hubungan dengan program kerja Kementerian Pertanian meningkatkan gerakan 3 kali lipat ekspor dari inspektor. Silakan Pak. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi sekarang ini seperti yang sekarang ini. kita lakukan, kita melihat potensi-potensi itu bukan saja di kalangan pertanian, dan kan kita sudah lihat di tahun 2019 di saat pandemi itu kita hampir mencapai 325 triliun ekspor. Wow. Kemudian di tahun 2020 hampir 450 triliun. Dan di tahun 2021 meningkat lagi menjadi hampir 625 triliun. Artinya ini terus meningkat. Kalau ini tidak kita dukung, maka mungkin saja terjadi penurunan kembali. Nah, ini harus kita dukung terus sehingga target kita terus-menerus melakukan peningkatan. Walaupun di saat ini ketika semua negara mulai membatasi diri, kita harus melihat mana yang menjadi skala prioritas kita. Artinya kalau ini sudah oversupply pun di dalam, tidak ada masalah, tentunya kita lakukan untuk kepentingan ekspor. Baik, kita lihat ini ya, Pak Inspektur ini, wah kalau kerja itu dia kemana ini? Bukan ke perkotaan Ibu, iya, tapi ke mereka perbatasan, pelosok-pelosok. Kalau kita lihat ada yang ke Entiko, ada yang Aceh Tamiya. Iya, kemana lagi yang beliau ke gitu. Manado. Aduh, kita lihat dari Sekarang media kita- sosial ya. iya. Kenapa Pak? Pertanyaannya. Kalau buat kita ini adalah komitmen. Komitmen. Ingin kita tunjukkan bahwa jaga pangan ini sebenarnya harus tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan kita melakukan itu. Artinya ketika tagline ini bukan sekedar tagline, kita wujudkan, dan kebetulan bersama-sama dengan seluruh stakeholder kita. Jadi di situ ada karantina, ada BPPT, ada semua Merangkul judulnya. Ayo kita gabung, kita gaungkan sehingga komitmen jaga pangan ini bergaung di seluruh Indonesia. Jaga negeri. Kita mulai dari perbatasan. Kalau di tengah kan begitu sulit lah. Artinya Jadi dari perbatasan pesisir ini ya Pak, langsung ke seluruh. Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, Aruk, Entikong. Mungkin bulan depan kita akan ke Nunukan. Itu border kita. Kalau bordernya sudah ada jaga pangan, maka di tengahnya pasti akan ikut mengamankan. Tapi memang kelihatan sekali ketika Pak Irjen ke border, itu motivasi teman-teman karantina kita itu tumbuh luar biasa. meningkat, Pak. Iya, benar. Jadi kelihatan semangatnya ya. Ini eselon 1 Pak Irjen mau melihat teman-teman yang sedang Di beraktivitas Entikong, di border. di perbatasan, di Pak. bau-bau, di apa Dan di namanya? situ justru persoalannya Luar lebih biasa. enak, kita memberikan solusi. Ya. Jadi jangan hanya kita datang kumpulin masalah aja, tapi bagaimana Solusi itu bisa terselesaikan. solusinya aja. Kalau bicara ekspor, ayo dukung ekspor. Kalau Apa bicara langkah-langkahnya ya, Pak, ya? hambatan inovasi pertanian, ayo apa yang harus kita lakukan? Satu lagi, ini penasaran dari tadi ini baju jaga pangan, jaga masa depan, jargonnya
Iya. Maknanya apa? Ide dari mana? Untuk jargon jaga pangan, jaga masa depan. Bisa diceritakan, Pak? Menjaga. Jadi ketika waktu masuk saya berkumpul dengan para inspektur, apa sih yang harus kita lakukan? Kan kita juga tujuannya bersama-sama menjaga. Nah, kalau menjaga ini karena ketika kemarin itu kita masih bercerita ketahanan pangan, ya harus yang itu dulu. Jadi ketahanan pangan ini dalam konteks ketersediaan. Nah, ketersediaan ini memang masih kadang-kadang kita membuka ruang untuk adanya faktor impor. Tetapi ke depan kita melihat ini, kita harapkan udah tidak lagi. Bahkan kalau bisa kita jaga sekarang, kita penuhi kebutuhan kita sekarang, maka di masa yang akan datang kita justru akan menjadi sumber atau lumbung pangan dunia. Itu tagline kita, harapan besar kita. Luar biasa. Kita lihat juga ya para dukungan. Iya. Para Pak Irempat, Pak Inspektur. Ibu Ir2, Pak IR3 itu terhadap untuk kinerja Inspektur Jenderal sangat bagus sekali. Luar Bagaimana biasa. Pak? Bagaimana Pak Made? Tadi yang menarik apa yang disampaikan Anu Bileha di awal. Bagaimana caranya kita melakukan identifikasi risiko supaya ini program-program mana? Saya melihat Pak Irjen tadi muter kan, kita muter-muter di laboratorium asik. Tadi Sherling udah dianukan, kita Resmikan. Semuanya terdigitalisasi. Ternyata BKP kelas 26 itu sudah menerapkan SPI level 4. Wih, karena semua sistem pengendaliannya sudah teridentifikasi dengan baik. Saya harapkan itu. Jadi ini adalah sebuah model di Kuala Namu ini, dan saya semangat terus boleh dia. Suatu saat saya yakin bahwa Kuala Namu pasti akan menembus level 4 ini. Dengan catatan terus kembangkan SPI yang terintegrasi. Sekarang itu kan sudah mulai SPI yang terintegrasi. Mulai dia. Ya, kita bangun sama-sama itu. Bukan yang membangun hanya cuman di level eselon 3, eselon 4 atau dari hanya satlaknya saja, tapi mulai dari Buleni sampai keseluruhan, Pak. Seluruhnya. Iya. Mulai bergerak sama-sama melaksanakan SPIP itu. Dan saya sudah mendengar informasi bahwa Kuala Namu sudah mulai membangun itu, dan nanti bulan depan kita ketemu di dalam suatu evaluasi nasional khusus untuk SPI terintegrasi. Luar biasa. Oke ya, nanti hadir semuanya ya. Ini terakhir waktunya kita satu kata untuk podcast Kedan Medan. Arti Kedan ini tadi saya lupa menjelaskan. Kedan artinya bahasa Medan adalah teman, Pak. Kedan, ya, teman. Kedan. Jadi satu kata dari Pak Inspektur, jangan nggak Pak Made? Kalau buat saya, Iya. Kedan keren. Pak Made, silakan untuk Kedan. Kedan kreatif. Baik, tadi minta pantun kita sanggupin. Terima kasih waktunya, terima kasih kehadirannya Bapak, kami sangat excited sekali Pak Made, terima kasih. Dan semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya sobat podcast Kedan Medan Karantina. Dan pantun lagi, jalan-jalan ke Indragiri, jangan lupa beli kuini. Besar kiranya harapan di hati, di lain waktu kita berjumpa kembali. Asik. Saya mau balas kalau gitu. Sambil minum. Nggak boleh kalah. Nggak boleh makasih. Ke Kuala Namu minum kopi, Cakep. kopi disaji dalam nampan. Cakep. Semoga tercapai ekspor 3 kali lipat berkat kolaborasi Irjen dan Karantina. Saya mau balas lagi, tapi nggak bisa. Oke. Hora! Jaga tangan. Baik, terima kasih. Profesional. Terima kasih. Ini merupakan waktu yang sangat berharga. Mohon maaf sobat podcast Kedan apabila ada salah kata. Saya Fitri. Saya Leni. Kami undur diri sejenak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.